Seberapa dalam manusia dapat menggali ke dalam bumi? Kita tahu bahwa sudah banyak sekali penelitian-penelitian tentang luar angkasa. Pada tahun 1977, NASA mengirimkan wahana antariksa yang bernama Voyager 1 yang sudah meninggalkan tata surya kita sejauh 19 miliar kilometer dari matahari dan mengirimkan data ke bumi. Namun, apakah kita tahu apa yang ada di bawah kaki kita? Dan sebenarnya apa yang ada di dalam bumi? Kali ini akan membahas tentang penggalian terdalam yang pernah dibuat manusia, yaitu Kola Super Deep Borehole, titik terdalam di planet bumi. Namun sebelum dilanjut, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kola Super Deep Borehole pertama kali digali pada tanggal 24 Mei 1970 di distrik Pechensky, Provinsi Oblast Murmansk, Uni Soviet, sekarang Rusia. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang terlibat perang dingin dan berlomba-lomba untuk menggali lubang terdalam di dunia. Kala itu, Uni Soviet bertujuan untuk mempelajari secara dalam apa yang ada di dalam inti planet bumi. Kola Super Deep Borehole itu tak hanya semata-mata untuk penelitian sains, tapi juga merupakan bagian dari rencana Uni Soviet untuk memenangkan Perang Dingin. Saat itu, Uni Soviet mencoba mengalahkan Amerika Serikat untuk menggali lubang terdalam di dunia. Di Amerika Serikat, proyek pengeboran dilakukan di pesisir Pasifik Meksiko dengan nama Project Mohole. Proyek ini berhasil menggali sedalam 3.600 meter dan terus mengebor hingga 183 meter di bawah dasar lautan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengeboran minyak di lautan dapat dilakukan. Namun, sayangnya pendanaan terhadap proyek tersebut dihentikan pada tahun 1966 tanpa alasan yang jelas. Proyek di Teluk Kola itu berjalan selama 24 tahun hingga tahun 1994. Mengingat teknologi pada masa itu yang belum canggih, pencapaian Uni Soviet itu dapat dianggap sangat luar biasa. Kedalaman Kola Super Deep Borehole mencapai 12.262 meter atau sekitar 40.230 kaki. Hal ini mencatat rekor sebagai lubang galian terdalam yang pernah dibuat oleh manusia, mengalahkan titik terdalam di lautan, Palung Mariana. Lubang ini berdiameter 23 cm dan ditutup logam las. Awal target kedalaman yang ingin digali yaitu mencapai 15.000 meter, namun pada akhirnya mereka hanya mampu menggali hingga 12.000 meter, lebih 262 meter saja. Pengeboran ini sempat terhenti pada tahun 1983 dikarenakan bor untuk menggali tersebut rusak karena suhu di kedalaman galian mencapai lebih dari 180 derajat Celcius yang dapat melelehkan mata bor dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Namun dilanjutkan lagi pada tahun 1994 dan berakhir juga pada tahun yang sama. Tujuan utama penggalian Kola Super Deep Borehole adalah penelitian geologi. Salah satu temuan penting yang muncul dari Kola Super Deep Borehole adalah gneiss yang ditemukan pada kedalaman 7 km. Gneiss adalah batuan metamorf yang terbentuk di bawah suhu dan tekanan tinggi. Penemuan lainnya dari Kola Super Deep Borehole yaitu pada kedalaman 3 km
didapatkan sebuah batu mirip dengan batuan dari bulan. Hal ini memicu para ilmuwan berpikir bahwa bulan terbentuk dari bagian pecahan bumi. Lalu, pada kedalaman 10 km, didapatkan batuan berumur 2,5 miliar tahun, dan pada kedalaman 12 km, ditemukan bebatuan yang amat panas. Suhu batuan itu mencapai 180 derajat Celcius. 80 derajat Celcius lebih panas dibandingkan apa yang diperkirakan oleh para ilmuwan. Berusia 2,7 miliar tahun dan juga ditemukan sebanyak 24 spesies fosil organisme yang bertentangan dengan gagasan ilmiah pada masa itu. Sejak tahun 1994, Direktur Kola Super Deep, Dr. Huberman, ingin melanjutkan penelitian Kola Super Deep Borehole, akan tetapi pemerintah kurang tertarik pada Kola Super Deep Borehole. Rencana untuk membuat lubang bor yang lebih dalam sudah lama terlupakan, dan kesediaan untuk mendanai penelitian geologi pun memudar. Pendanaan internasional pun tidak dapat menyelamatkan Kola Super Deep Borehole. Setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, situs tersebut ditutup pada tahun 2008. Tempat seperti laboratorium peralatan pengoboran dan lain-lain pun ditinggalkan dan dihilangkan. Selama beberapa tahun masih ada kantor kecil di Japolyarny, tetapi kantor itu pun terbengkalai. Menara pemboran telah rusak parah, yang tersisa hanyalah reruntuhan. Kola Super Deep telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu geologi. Karena itu, reruntuhan bekas pengeboran hidup sebagai legenda. Situs itu bisa saja menjadi museum dan tujuan wisata dan memberi penghormatan pada penyelidikan ilmiah tersebut. Lubang bor sedalam 12 km mereka gunakan bukan untuk mengekstraksi minyak sebagai bahan bakar kendaraan, tetapi untuk mengetahui apa yang ada di sana. Kita mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di dalam bumi melalui pengukuran seismik atau tentang luar angkasa, tetapi kita tidak pernah bisa melihat lebih jauh ke dalam bumi daripada yang kita lakukan dengan Kola Super Deep Borehole. Tentu saja akan sangat menarik ya jika lubang tersebut digali pada masa sekarang dengan bantuan teknologi yang lebih mutakhir.